Silahkan Ibu. Bu, ini saya berharap Ibu makan tempat-tempatnya, nggak usah bagi. Ini berapa kalori? Oh ini, Aduh. dikit kok ini nggak pakai gula Bu. Terus pakai apa? Isinya apa? Hah? Ini tepung doang. Jadi gimana Bu? Sebenarnya kalau untuk persebarannya, apakah misalnya perlu tes itu disebarkan ke daerah-daerah juga? Menurut saya Indonesia itu karena Indonesia itu sangat luas ya, kita harus mempunyai kemampuan diagnostik yang bisa mengcover seluruh Indonesia. Kita mesti ingat ini bukan penyakit yang hanya ada di Jawa kan, karena ini udah namanya pandemik. Pandemik itu berarti di setiap pintu masuk dia akan bisa timbul. Ya, mungkin. Jadi kemampuan hipotesisnya, kemampuan diagnostik harus ada dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Nah sayangnya itu karena kita agak kaget dengan situasi yang ada sekarang ini, banyak laboratorium yang dulunya pernah ada waktu untuk avian flu, itu mungkin tidak sesering mereka lakukan deteksi untuk hal-hal seperti ini. Tapi jadi perlu refreshing. Karena itu makanya nggak ada jalan lain kecuali bahwa dia harus dikirim ke tempat-tempat yang sudah tadi lab yang mumpuni itu loh, lab yang sudah memang melakukan tes diagnostik ini secara rutin. Saya kemampuan itu ada di daerah dan sekarang ini itu memang sedang di push itu ada di beberapa tempat. Kalau untuk beberapa tempat seberapa urgent kita harus melakukan tes ke semua orang, sama kayak kalau misalnya di tingkat puskesmas yang mengecek satu persatu di kampung dan lain-lain, karena ini kan kita untuk mencegah sebenarnya kan. Maksudnya kayak Korea Selatan. Iya, betul. Kayak Korea Selatan yang melakukan itu. Tunggu, itu lain lagi karena mereka itu punya sistem, punya equipment ya, peralatan yang memang bisa digunakan untuk masalah seperti itu. Robotik. Kita nggak punya. Satu-satunya tuh sebenarnya cuma Korea ya, yang lain juga enggak. Gitu. Kalau dengan kemampuan kita sekarang makanya bagaimana? dia kemudian tadinya jadi epicenternya di Cina, pindah ke dia kan, karena kemampuannya makin banyak kita lakukan, makin banyak yang dapat, makin turun ininya mortality rate itu tahu nggak? Makanya menurut saya ini kayaknya keputusan yang bagus juga itu bahwa lab itu tidak hanya satu, lab itu beberapa yang bisa itu tolong dimanfaatkan gitu karena banyak yang bisa sebenarnya. Di kampus juga ya. Iya betul di kampus juga. Tumben masih berdiri aja. Kenapa? Pasti mau curhat sekali. Aku curiga. Ini kayak saya lagi kuliah gitu lagi. Iya. Lagi semester 2. Kuliah yang belum selesai itu kan? Kuliah yang belum selesai. Gak usah ungkit belum selesainya, kuliahnya aja yang diungkit. Ya udah curhat. Boleh nih? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedih ya dengar kasus corona gitu. Terus kemarin itu pemerintah itu merahasiakan. Oke, kalau nama dan tempat dia tinggal kita sepakat untuk itu harus dirahasiakan. Karena ada stigma ya. Tetapi riwayat perjalanannya menurut saya, karena saya kuliah kedokteran gigi nih ya, itu kan berhubungan dengan iya, itu berhubungan dengan di mana dan kapan. Artinya kita juga bisa mencegah akhirnya. Iya kan? Nah, jadi menurut saya pemerintah itu harus membuat pasien kasus 30. Riwayat perjalanannya kota A. Nah, ini kan iya lumayan Bu. Jadi anak-anak yang libur juga bisa dapat ilmu baru, tahu nama-nama kota. Lumayan buat di rumah main Pancasila 5 dasar kan. Bisa Bu. Jadi bisa double gitu. Terus juga keterbatasan alat dan lain sebagainya. Saya tuh sedih gitu, Indonesia negara yang besar, tapi alat cuma terpusat di Jakarta, lab cuma ada di beberapa kota besar gitu. Saya tuh takut, saya ini sampai takut mudik Kak. Saya takut mudik besok. Saya tidak tahu di dalam tubuh saya ada apa karena mau periksa susah. Kampungnya mana sih? Di Papua. Iya, kampungnya mana? Fakfak. Oh, di Fak. Iya, masih 0 kasus kan. Iya. Jangan-jangan saya kan tidak tahu saya pulang membawa apa gitu ya. Saya sedih gitu nggak bisa mudik. Dan yang saya senang dengan pemerintah lakukan gitu kan. Work from home. Oh iya, Work from home. Ini pemerintah baru lakukan itu. Maksudnya saya takut kita tuh terlambat kayak negara Italia. Italia itu kan cuek kayak kita.
takut gitu. Akhirnya sekarang pemerintah suruh kerja dari rumah saja. Apa-apa dari rumah. Tapi ini pemerintah gak pikir satu. Ada orang yang sudah dari 5 bulan lalu, ada pekerjaan yang sudah dari 5 bulan lalu itu memang kerjanya di rumah. Travel. Karena dari 5 bulan lalu udah sepi ya kan kayaknya. Sedih loh, jangan dibahas Ini lah. pedagang Nangis travel loh ya apa? nanti dia. Pengusaha travel. Udah 5 bulan ya di rumah terus ya. Jadi nggak kaget lagi kan. Work from home gitu. Jadi setuju nggak kalau lockdown? Saya setuju karena takutnya kita seperti Italia yang cuek, yang hanya mengamankan satu titik zona merah di daerah ini. Akhirnya makin membesar dan tidak bisa ditanggulangi. Kalau dari sudut kita itu saya tidak bicara lockdown ya. Saya bicara bagaimana kita melakukan self karantin. Itu beda lagi kan. Iya. Itu kan berarti dari diri kita sendiri. Kita itu mengisolasi dan mengambil 14 hari sebagai masa di mana kita itu kalau bisa tidak keluar rumah. Kenapa? Karena masa inkubasi itu kurang lebih ya, ambillah kita 14 hari, walaupun bisa lebih panjang dari itu. Nah, dengan kita masing-masing semuanya itu tidak sama sekali mencoba untuk berinteraksi dengan manusia lain, itu kita sebenarnya mencoba memutuskan rantai infeksi, rantai penularan. Nah, hal seperti ini sebenarnya kan sudah dicobakan di beberapa tempat. Jadi kita itu sebenarnya tidak melakukan semuanya itu mulai dari sesuatu yang baru. Nah, Kita itu punya Sudah punya bandingan. banyak Sebenarnya belajar. diuntungkan Iya, dengan itu. sangat banyak ya. diuntungkan. jangan baru kaget. Benar. Sampai Jadi kapan? Kaget Nggak aja nyampe. baru. Karena santai itu Pak di awal. Berarti nggak perlu lockdown selama seluruh masyarakatnya mawas diri untuk tadi saling menjaga untuk menjaga keseluruhan itu tadi kayaknya masyarakat. orang kita tuh suka sama permainan kata gitu loh. Iya tapi Hati-hati sama masalahnya adalah kalau yang dibilang ibu tadi bahwa kita sendiri nih Iya, inisiatif betul, sendiri kerja betul. di rumah. Masalahnya adalah kantor-kantor itu kalau nggak ada himbauan dari presiden atau pesuruh stop nih kantor nggak boleh bekerja, pegawainya yang jadi korban Bu. Makanya kita lihat Transjakarta kemarin masih rame Iya. karena dia pengen sebenarnya isolasi dirinya tapi kantornya akan kasih sanksi kalau dia nggak masuk. Atau nggak dapat Enggak. masukan Kemarin hari itu. kan mulainya kan itu waktu libur tuh. Kita aja nih itu juga nggak siap gitu untuk kemudian hari Senin ini udah mulai karena barang-barang masih ada di kantor. Oh tiba-tiba. Tiba-tiba, jadi kita tuh tetap harus pergi ke kantor ngambil barang gitu. Oke, kita akan istirahatkan diri kita, merumahkan diri kita dalam waktu 13 hari lagi kan udah 1 Tapi hari. sebagai wartawan saya juga nggak bisa. Nah, Saya juga. Kan pemilik kafe. Ya, sambil merangkap Tapi Saya juga pekerjaan juga. nggak apa-apa Mat, kata Bu Hera, yang dikurangin tuh interaksi antar manusia. Jadi kita masih bisa interaksi. Kenapa? Saya bukan manusia. Kan kamu udah lembut. Tapi bukan itu. Yang penting Lembut kita apaan sih? yang penting kita minum dulu lah. Oh iya, Ya, benar. untuk jaga kesehatan ya. Monggo. banyak stigma itu masih ada orang yang mungkin agak ketakutan loh bahwa dia gitu kemudian nantinya corona positif berarti kan nanti dia akan diisolasi, berarti itu masih banyak yang